Sudah 80,7% yang menyatakan mengetahui, ya tentu saja. Hampir semua orang berbicara mengenai pemilu, teman-teman media sudah menyertakan ini menjadi isu yang menarik dari 2 tahun lalu. Jadi di tengah euforia mengenai pesta demokrasi dalam open election tadi, kita coba masuk ke dalam menu utamanya. Pertama dengan biasa teori dan formula, kalau tidak dikenal maka tidak mungkin disukai dan makanya juga mungkin sulit untuk kemudian mendapatkan keterpilihan. Kita coba lihat di sini, teman-teman bisa melihat dari slide ini tingkat kepuasan publik juga memang tidak jauh-jauh berbeda. Nanti ada korelasi dengan tingkat elektabilitas ya. Jadi memang teorinya adalah siapa yang sudah lebih dikenal punya peluang untuk punya elektabilitas tinggi. Dan kalau kita lihat di sini Pak Prabowo, karena ini sudah ketiga kali menjelang keempat kalinya Pak Prabowo maju dalam bursa Pilpres, sekali menjadi cawapres dengan Ibu Mega, 2 kali menjadi capres, dan ini akan jadi waktu keempat kalinya tentu saja memiliki tingkat pengenalan paling tinggi. Sudah di angka yang bisa kita katakan mentok, 96,6%. Anies Baswedan juga lebih tinggi dibandingkan dengan nama-nama lain, ada di peringkat kedua 91,3%. Dan saya pikir ini karena memang sorotan ya, mungkin terkait dengan dia dulu menjadi gubernur DKI, dan gerakan kampanye pertama kalau kita lihat dilakukan oleh Mas Anies Baswedan karena dia sudah pensiun jauh-jauh hari, dan 3 Oktober tahun lalu bahkan sudah dideklarasikan oleh Partai Nasdem. Sandiaga Uno dikarenakan posisinya sebagai cawapres di tahun 2019, lalu kemudian ada Mas Ganjar Pranowo di angka 86,5%. Kita sertakan juga dari semua yang mengenal berapa persen yang suka. Nah, biasanya kita akan melihat nih, yang lebih punya peluang kecenderungannya menaikkan tingkat elektabilitas bukan hanya tingkat pengenalan tinggi, tapi ketika tingkat pengenalannya sudah tinggi dan ditopang juga oleh tingkat kesukaan. Ada juga yang kita lihat misalnya seperti Mbak Puan, tingkat pengenalannya sudah cukup tinggi 84,3%, tapi masih ada PR seperti Mbak Puan dengan tingkat kesukaannya di angka 76,6%. Begitu pula misalnya Mas Anies, tingkat pengenalannya sudah sangat tinggi 91,3%, tapi tingkat kesukaannya tidak mencapai angka 90%. Berbeda dengan Pak Prabowo dan Mas Ganjar yang tingkat kesukaannya ada di angka tinggi, dan paling tinggi kalau kita lihat ada di Mas Ganjar 95,1%, disusul Ridwan Kamil, Erick Thohir, Pak Prabowo, lalu kemudian juga Pak Mahfud. Nama baru yang nanti kita akan bahas cukup mengejutkan, ternyata masuk di jajaran atas di bursa cawapres. Bocorannya seperti itu. Nah, kita masuk terlebih dahulu di elektabilitas 10 nama. Ganjar Pranowo memimpin dengan angka 34,6%. Jadi tadi Sinta, belum tentu yang paling populer atau paling banyak dikenal itu paling banyak kemudian dipilih. Karena ada beberapa variabel yang tentu saja akan berpengaruh, termasuk tingkat kesukaan yang seperti kita sebutkan tadi. Nomor 2 ada Pak Prabowo dengan angka 28,1%. Nomor 3 ada Mas Anies dengan angka 21,4%. Disusul Ridwan Kamil 4,8%. Nomor 5 ada Mas Sandi. Dari sini makin tergambarkan pertarungan sulit kalau kita baca dari konstelasi bottom up, keinginan publik. Memang 3 orang yang pantas untuk kemudian masuk ke dalam pertarungan dan membentuk proses sendiri adalah Mas Ganjar, Pak Prabowo dengan Mas Anies. Karena 2 tahun terakhir tidak ada perubahan yang berarti. Divisi papan atas ini terlalu jauh dengan peringkat keempat, kelima, dan seterusnya. Artinya peringkat 4, 5, dan seterusnya saya pikir harusnya dengan sisa waktu 5 bulanan menjelang pendaftaran KPU mungkin mulai harus berpikir dari dulunya ingin membuat koalisi dengan penuh ambisi, sekarang mungkin harus membuat koalisi dengan tahu diri, kira-kira gitu ya. Jadi perebutan menjadi cawapres ini menjadi menarik buat nama-nama di luar ketiga nama yang sudah kita sebutkan tadi. Dan kita mulai mengkerucutkan, saya pikir yang paling menarik adalah ketika kita membahas 3 nama. Kenapa Sinta? 3 nama ini lebih mencerminkan poros atau pola koalisi yang akan terbangun. Kan dengan presidential threshold di angka 20-25%, nggak mungkin terbentuk 10 poros gitu ya. Yang paling mungkin adalah terbentuk 3 atau 4 poros. Dan kalau kita coba kaitkan, yang biasanya bisa membentuk poros, prasyaratnya adalah punya capres yang kuat. Sehingga menurut saya pribadi pun lebih mungkin kita akan melihat adanya 3 poros. Dan kalau kita baca di sini, Mas Ganjar ada di angka 38,2%, Pak Prabowo dengan angka 31,1%, Mas Anies dengan 23,6%, yang menyatakan diri menjadi undecided voters sudah di angka yang bisa dikatakan cukup kecil,
dengan sisa waktu 9 bulan ada di angka hanya 7,1%. Jadi sudah agak mengkristal.